Halo, saya mau berbicara sedikit saja di sini ya. Untuk kalian semua yang ingin melaporkan saya ya, dari manapun kalian berada, silahkan laporin saya sebanyak-banyaknya atas video ya yang dipotong-potong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, saya punya video fullnya. Jadi kalau buat kalian yang mau melaporkan saya, silakan saja. Tapi kalau sampai laporan itu tidak jalan, saya yang akan balik melaporkan kalian semua atas dugaan provokasi dan membuat gaduh saja. Oke, saya akan laporkan semua tanpa pandang bulu mau siapapun itu. Oke, saya kasih kalian waktu untuk melaporkan saya. Ya, tapi ingat sekali lagi, kalau laporan itu tidak jalan, saya yang balik laporin kalian semua. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini tetap soal Nikita Mirzani yang sepertinya memang tidak ada takutnya untuk berkelahi dengan semua orang. Dan kita tahu bahwa yang terakhir Nikita Mirzani kembali menantang orang-orang untuk melaporkannya dan akan dilaporkan balik. Bahkan dalam kesempatan diwawancara oleh media, dia pun menantang orang-orang dari semua daerah untuk melaporkannya. Dia siap dengan semua laporan itu. Dan usut punya usut, ternyata banyak yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani ini punya backing. Nah, hal itu diungkap oleh pengacara Elsa Sharif yang dulu sempat berkonflik dengan Nikita Mirzani. Nah, siapakah backing yang diungkap oleh pengacara Elsa Sharif yang membackingi Nikita Mirzani ini? Yuk simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dikutip dari media Greatstar dengan judul "Pantas Enteng Ajak Kelahi Orang", Nikita Mirzani ternyata punya benteng yang bikin kebal hukum. Sosok ini bocorkan pria berpangkat tinggi yang jadi backingnya Nyai. Bukan Nikita Mirzani namanya jika tidak bikin kontroversi. Wanita yang akrab disapa Nyai ini enteng saja bermasalah dengan banyak orang. Meski sudah bolak-balik polisi hingga sempat dipenjara, namun ia tampak tidak pernah gentar dan justru seperti kebal hukum. Sosok ini pun membongkar kalau ada pria berpangkat yang menjadi backing Nikita Mirzani. Dan yang terakhir kita tahu, Nikita Mirzani memang tidak hanya berurusan dengan artis, tetapi juga banyak berurusan dengan seperti Habib Rizik Syihab dan 212. Serta kemarin Ustadz Mahir At-Twalibi. Dan juga kini yang terakhir adalah soal urusan dia yang dituduh melecehkan bacaan sholat maghrib saat dia berkonflik panas dengan Dewi Persik. Pengacara Elsa Sharif pun yang dulu juga pernah berkonflik dengan Nikita Mirzani saat di acara Hotman Paris sempat dimarah-marahi oleh Nikita, membongkar hal ini. Sebuah akun Twitter menuliskan cuitan yang mengejutkan tentang dugaan siapa tokoh yang mendukung Nikita Mirzani selama ini, sehingga selalu lantang jika berseteru dengan rival. Salah satunya saat dia tidak ada takutnya meladeni Ustadz Mahir At-Twalibi yang sudah almarhum dan yang akan mengancam mengepung rumahnya lantaran menyebut Habib sebagai tukang obat. Akun Twitter yang mencuit tentang Nikita Mirzani itu adalah Garuda Hitam @silumanri. Pada Jumat 3/11/2020, akun tersebut menuliskan ada sosok berpangkat Brigjen yang berada di belakang Nikita. Yang menjadi backing Nikita Mirzani adalah seorang Brigjen, dan beliau juga backup penjualan narkoba dan peluncuran di Jakarta Selatan, memiliki beberapa klub golf, jadi sangat berani Nikita dengan statementnya itu. Clear ya tulisnya. Itu juga sebutnya membuat banyak laporan yang ditujukan untuk Nikita yang tidak berproses. Jadi tidak akan mungkin dia terjerat hukum. Terlalu banyak yang menyangkut dia, tetapi selalu loss dengan uang dan selangkangan semua akan bisa menjadi deal, ungkapnya.
Namun meskipun Nikita disebut punya backingan polisi, Elsa Sharif yang bermasalah dengannya mengaku tidak takut. Sebelumnya Elsa Sharif menduga Nikita Mirzani tak takut dengan laporannya nanti sebab ia mengaku kebal akan hukum. Dia sendiri bilang ada beberapa laporan yang dia ejek-ejek. Laporan kamu udah 2 tahun diem-diem aja, emangnya bisa jerat saya? Itu kan suatu pembicaraan dia sendiri. Ya kita berkesimpulan dia punya backing, kata Elsa Sharif saat ditemui di kantornya kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 2 September 2019, dilansir gridfame.id dari Tribun News. Dia bilang silakan lapor, dia kan berarti tidak takut, menantang. Kita kan menduga ada backing, kita aja yang nggak tahu, kita nggak ngerti. Yang jelas dia menantang seolah-olah dia kebal hukum, sambung Elsa Sharif. Elsa Sharif juga menilai Nikita Mirzani terlalu sombong. Ia berharap semoga janda 3 anak itu kemakan dengan ucapannya sendiri. Karena saya dengar dia seperti melecehkan. Semua laporan bilangnya nggak tembus, kebal hukum, sehingga dia bisa semau perutnya untuk menghajar orang. Wartawan dimaki-maki, siapapun dia maki, dia kebal hukum, ujar Elsa Sharif. Tapi dia lupa bahwa Allah itu maha kuasa. Orang yang takabur pasti kena. Amin, amin, amin. Dia pikir dia itu bisa sewenang-wenang. Dia nggak tahu backingnya siapa. Tetapi tetap backingnya manusia. Saya backingnya Allah. Dan kita punya anggota-anggota banyak dari segala profesi, lanjutnya. Jika ada oknum polisi yang mencoba menghalangi laporan Elsa Sharif terhadap Nikita Mirzani, tak segan-segan ia akan mengadukan hal itu ke Kapolri saat itu, yakni Tito Karnavian. Jadi saya tidak main-main, sampai ke Bapak Kapolri kami akan lakukan kalau ada yang menghalangi laporan saya, tukas Elsa Sharif geram. Dan memang media Gridstart ini sudah melaporkannya lama, jadi tertanggal 23 Agustus 2021, tetapi cukup relevan untuk kasus Nikita yang akhir-akhir ini. Karena kita tahu juga banyak yang melaporkan Nikita, tetapi sampai saat ini memang entahlah karena memang tidak mencukupi bukti atau memang laporannya itu tertunda dan belum dijalankan. Tetapi yang jelas memang Nikita sangat lantang menantang orang-orang untuk melaporkannya, dan dia siap akan melaporkan balik orang-orang yang melaporkannya itu. Dan menurut kabar Nikita juga sudah melaporkan banyak orang ke kepolisian, termasuk yang terlibat dalam wawancara di E-News TV, yakni Ustadz Dasat Latif, dan juga presenternya Anissa Dasuki, dan juga pihak E-News TV. Nah, apakah akan terus berlanjut hal ini, atau apakah akan menguap begitu saja? Kita tunggu saja. Kupas tipis-tipis dari Fakta Bang Pin berikutnya. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu.